Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Gibletek Kantil. Semoga sobat-sobat Gibletek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu mengalir lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, Gibletek masih membahas tentang prediksi weton. Jadi prediksi weton di tahun 2025. Untuk video kali ini yang Gibletek bahas adalah weton Rabu Pahing. Memang ada pembahasan Rabu Pahing di video-video Gibletek yang kemarin-kemarin. Itu ada pembahasan yang sudah masuk di tahun 2025. Namun itu masih semester pertamanya. Jadi 2025 Masehi ini terdapat 2 tahun Jawa, yaitu tahun J dan tahun Dal. Yang pernah Gibletek bahas di video yang kemarin-kemarin itu masih di tahun J atau yang di semester pertama 2025. Jadi untuk video kali ini adalah pembahasan lengkap tahun 2025 Masehi, yaitu dari Januari sampai Desember, yaitu semester pertama dan semester kedua di tahun 2025. Separuhnya itu tahun C, separuhnya lagi tahun Dal. Oke, kita langsung saja masuk ke bulan yang pertama, bulan Januari 2025 untuk Rabu Pahing. Bulan Januari ini energinya positif ya, masih positif, masih bagus. Seperti yang pernah Gibletek bahas kemarin, untuk semester pertama di tahun 2025 di bulan Januari untuk Rabu Pahing itu energinya positif, masih positif. Lalu masuk di bulan Februari. Di bulan Februari itu energinya stabil, relatif stabil. Karena sebelumnya energinya positif, berarti stabil ini adalah stabil energinya positif. Lalu di bulan Maret juga masih stabil positif ya. Jadi titatannya itu gampang. Kalau di bulan sebelumnya itu positif, ternyata di sini ada energi yang stabil, berarti energi stabil ini adalah energi yang positif. Kalau di bulan sebelumnya terjadi drop, terus sekarang adalah energi stabil, berarti stabil ini adalah untuk menstabilkan atau memperbaiki atau penyembuhan. Nah itu. Oke, berikutnya di bulan yang keempat ya. Tadi kan Januari, Februari, Maret, sekarang April, bulan keempat. Di bulan keempat ini terjadi lonjakan energi positif yang sangat signifikan, sangat tinggi. Jadi nanti sektor sosial, sektor ekonomi itu akan sangat terpengaruh. Terpengaruh ini akan sangat, pengaruhnya bagus ya, pengaruhnya baik. Ada peningkatan yang sangat signifikan. Itu di bulan April. Habis April di bulan Mei. Di bulan Mei energinya masih positif meskipun agak menurun dibanding bulan April, cuman masih bagus, masih positif. Lalu masuk di bulan Juni. Di bulan Juni ini diprediksi terjadi drop. Drop pertama di tahun 2025 Masehi atau drop pertama di akhir tahun C. Jadi drop ini bisa diantisipasi sebetulnya ya. Gunanya prediksi itu adalah untuk mengantisipasi. Prediksi juga dihasilkan dari suatu analisa, menganalisa, lalu kita memprediksikan bagaimana ke depannya. Nah, kalau ke depannya terjadi drop semacam ini di bulan Juni, sedangkan di bulan Aprilnya terjadi peningkatan energi positif yang sangat signifikan, maka di bulan April bisa mengantisipasi lah, dalam artian berusaha untuk mengurangi drop nanti. Jadi kalau di bulan April sudah siap-siap, ancang-ancang atau sudah mempersiapkan diri kemungkinan drop di bulan Juni, insya Allah di bulan Juni itu drop tersebut tidak akan berdampak atau tidak akan terasa. Biasanya drop itu akan
terasa dampaknya karena tidak mempersiapkan diri. Segala sesuatu kalau terjadi penurunan, kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka dampak yang dirasakan akan sangat terasa. Beda kalau kita sudah mempersiapkan diri, maka dampak itu mungkin hampir tidak terasa karena kita sudah mempersiapkan diri. Oke, jadi di drop semester pertama di tahun 2025 ini, saran Gebrede Kantil adalah mulai April 2025 itu mempersiapkan diri untuk kemungkinan drop di bulan Juni. Selanjutnya di bulan Juli kita masuk di tahun DAL ya, tahun Jawanya tahun DAL atau semester kedua di tahun 2025 itu tahun DAL ya. Di bulan Juli ini terjadi energi yang stabil, yaitu menstabilkan kemarin terjadi drop ya di bulan Juni itu mulai stabil. Jadi kalau di bulan Juni bisa diantisipasi, insya Allah di bulan Julinya ini sudah mulai meningkat positif. Namun kalau ternyata tidak mengantisipasi dan dampaknya terasa, maka di bulan Juli ini itu energinya benar-benar untuk menstabilkan. Jadi ada energi yang menstabilkan di bulan Juli 2025. Berikutnya di bulan Agustus, habis Juli Agustus ya. Di bulan Agustus itu ada energi positif yang meningkat, mulai meningkat energi positifnya, mulai membesar. Habis Agustus di bulan September 2025 ini terjadi lonjakan energi positif lagi yang sangat signifikan, sangat besar. Jadi di bulan September itu hampir sama lonjakannya seperti di bulan April, sangat tinggi, sangat signifikan, sangat berpengaruh di sektor sosial dan sektor ekonomi, itu sangat bagus. Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan. Habis September, Oktober, di bulan Oktober agak turun, tapi masih positif. Memang dibanding September agak turun ya Oktober, cuman masih positif, masih bagus. Habis berikutnya di bulan November, habis Oktober November itu terjadi drop kedua di tahun 2025 atau drop pertama di tahun DAL ya. Jadi untuk di bulan November ini sama seperti di tahun C atau di semester pertama 2025, antisipasi mulai di bulan September. Jadi ini ilmu titenya, kalau ada peningkatan tinggi pasti nanti di kedepannya akan ada penurunan. Itu gampang lah, itu titenannya gampang. Jadi di bulan September untuk Rabu Pahing ini antisipasi untuk kemungkinan drop di bulan November. Lalu di Desembernya untuk Rabu Pahing itu terjadi energi yang menstabilkan. Kalau di bulan September sudah mempersiapkan diri, nanti November tidak begitu terasa, di Desember ya enjoy saja, tidak terasa. Itu sudah positif. Oke, Sobat Gledek, untuk Rabu Pahing kesimpulannya di tahun 2025 Masehi ini untuk Rabu Pahing itu ada 2 drop, yaitu di bulan Juni dan di bulan November. Namun ada juga 2 lonjakan energi yang sangat tinggi, sangat signifikan di bulan April dan di bulan September. Kalau bisa memanfaatkan prediksi ini, yaitu bisa mengantisipasi sebelumnya. Jadi di bulan April untuk mengantisipasi di bulan Juni, bulan September untuk mengantisipasi di bulan November. Insya Allah Rabu Pahing dalam perjalanan di tahun 2025 ini tidak akan menemukan masalah yang berarti. Jadi secara garis besar Rabu Pahing akan baik-baik saja di tahun 2025. Namun kalau sudah diprediksi ada 2 drop namun tidak diantisipasi,
Jadi kalau drop yang pertama di bulan Juni itu tidak bisa diantisipasi, ada energi berikutnya, bulan berikutnya ada energi menstabilkan tidak dimanfaatkan, maka akan sangat berat. Akan sangat berat. Nanti kalau double drop itu menjadi satu, jadi kalau drop pertama tidak diantisipasi sampai nanti ada energi drop kedua numpuk, yaitu akan sangat berat. Biasanya itu yang dialami kalau sudah diantisipasi diprediksi ada drop tapi tidak diantisipasi, maka dampak akan sangat terasa. Oke, semoga sobat-sobat zodiak terutama untuk Rabu Pahing bisa memanfaatkan prediksi dari kiblat kantil untuk jaga-jaga ya, untuk mengantisipasi lah ya. Kalian juga bisa menganalisa sendiri perjalanan hidup kalian, terus bisa membuat hasil analisanya itu dibuat bahan untuk memprediksi kemungkinan kedepannya juga bagaimana, cara mengantisipasinya bagaimana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.